Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil review artikel dengan judul Audit Zakat Riset Bibliometric Analysis, ya, yang diampu oleh eh, Pak dosen Bapak Sigit Pramono, PhD, CA, CPA. Dan kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya Arif Budiono dengan NIM 2240 1198. Yang kedua Pak Bari Julistira dengan NIM 2240 1051. Yang ketiga Bapak Suyitno dengan NIM 2240 1217. Dan yang terakhir Ibu Wahyu Rindi Afitriani dengan NIM 2240 1214. Ya, kami mahasiswa pasca sarjana SEBI, ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam, yang alhamdulillah pada beberapa bulan lalu sudah berubah menjadi institut begitu, ya. Ini slide-nya masih template yang sebelumnya, tapi saya pikir tidak berpengaruh banyak gitu. Baik, yang pertama adalah latar belakang begitu, ya. Latar belakang yang akan saya sampaikan terkait dengan latar belakang pemilihan tema ini begitu, ya. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwasannya zakat itu menjadi peran penting, ya, memiliki peran penting dalam membantu pembangunan di Indonesia, ya, terutama di negara-negara Muslim, ya, tidak hanya di Indonesia, negara-negara lain yang mayoritas Muslim, maka zakat ini menjadi instrumen penting untuk membantu negara tersebut dalam terutama di permasalahan yang berhak menerima zakat, ya, yaitu fakir miskin, amil dan seterusnya begitu. Nah, ketika zakat ini terkelola dengan baik, maka dampaknya akan semakin signifikan, akan semakin efisiensi, transparansi, dan auditable gitu, ya. Cuma dalam pelaksanaannya, proses ini belum begitu efektif gitu, ya. Di Indonesia sendiri ada pemerintah yang menunjuk BAS, ya, Badan Amil Zakat, selaku regulator, dan LAS, Lembaga Amil Zakat, yang berperan sebagai operator gitu. Dan mereka juga sudah melakukan audit, ya, baik internal maupun eksternal, ya. Cuma tantangannya adalah auditnya ini hasilnya bervariatif begitu, ya. Jadi ada, kalau dari sisi nilai, ya, bervariatif. Bahkan ada penelitian lain yang menyebutkan ada masih banyak, ya, lembaga amil zakat selaku operator itu yang belum memberikan laporan, ya, belum memberikan laporan yang standar gitu, sehingga untuk melakukan audit itu masih ada kesulitan gitu. Cuma audit ini karena menjadi hal penting, maka eh, banyak yang sudah melakukan proses audit terhadap eh, lembaga zakat, ya, karena memang juga lembaga zakat di Indonesia cukup banyak, ya. Karena tadi terkait dengan audit nanti akan menghasilkan transparansi, ya, transparansi lembaga publik, lembaga filantropi. Dalam hal ini adalah lembaga zakat, ya. Dengan adanya keterbukaan, transparansi yang baik, maka kepercayaan terhadap lembaga zakat itu akan meningkat.
Dengan meningkatnya lembaga zakat, maka minat masyarakat untuk melakukan zakat, tingkat kepercayaan itu juga akan naik. Jadi ini hubungan berbanding lurus begitu ya. Maka di situ pentingnya kita melakukan audit. Ya. Dari banyak audit tadi, kita akan eh, menganalisa hasilnya begitu ya, karena sudah cukup banyak yang melakukan audit. Jadi audit-audit itu kita coba bandingkan bagaimana hasilnya sehingga memberikan pattern atau pola yang lebih terstruktur. Harapannya dari sana, dari pola itu bisa memberikan landasan pengambilan keputusan yang lebih baik begitu. Ya, itu latar belakang umum. Sedang latar belakang khusus adalah tadi sudah disampaikan ya terkait dengan perkembangan penelitian audit zakat yang semakin hari semakin banyak ya, semakin hari semakin banyak sehingga dari sana bagaimana itu bisa di compare gitu ya, bisa diteliti ya antar antar penelitian itu ya, baik dalam bentuk jurnal ilmiah, paper atau yang sejenisnya. Kemudian yang kedua perkembangan latar belakang biometrik ya, bibliometrik. Yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan terkait produktivitas ilmu pengetahuan. Jadi eh, kemampuan untuk menghasilkan publikasi itu sudah lebih banyak ya. Akhir-akhir ini ya mungkin sudah 15 tahun ke sini begitu ya. Itu publikasi ilmiah begitu marak begitu. Apalagi didukung dengan tool-tool yang bermunculan di akhir-akhir ini sehingga publikasi ilmiah ini menjadi lebih produktif. Dan tidak kalah pentingnya adalah lahirnya tool atau software bibliometrik yang membantu menganalisa dengan lebih mudah, cepat, dan akurat terkait dengan hasil penelitian penelitian tentang tadi audit zakat yang sudah ada. Ya, begitu mungkin latar belakangnya ya. Jadi dari pentingnya zakat, kemudian dari sana sudah dilakukan beberapa kali, bukan beberapa kali, lebih tepatnya lebih dilakukan audit banyak, banyak artinya sudah banyak dilakukan audit. Kemudian dari hasil audit itu kita petakan menggunakan bibliometrik. Ya, bagaimana eh, metodenya, bagaimana hasilnya, apa kelebihan dan kekurangannya akan disampaikan rekan-rekan saya yang lain. Selanjutnya tentang metode akan disampaikan oleh Pak Bari Julistira. Maka Pak Bari. Baik, terima kasih Pak Arif. Di metodologi penelitian ini memang sudah disebutkan ya tadi di latar belakang penelitian ini dan juga mungkin di abstraknya bisa kita simpulkan sendiri. Namun kalau memang kita ingin menganalisanya, memang penelitian ini secara eksplisit sudah menyatakan tujuannya untuk menganalisis tren perkembangan peta riset dengan tema audit zakat. Jadi dari tujuannya ini kita sudah bisa mengindikasikan bahwa penelitian ini memang adalah jenis penelitian bibliometrik, di mana karakteristik penelitian bibliometrik ini fokusnya adalah menganalisis pola publikasi ilmiah. Misalnya jumlah publikasinya berapa, penulis yang paling produktif siapa, kata kunci populer yang sering dimasukkan apa, dan lain sebagainya. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif di mana menggunakan data dari basis data ilmiah yang tujuannya adalah mengidentifikasi tren, area penelitian yang berkembang atau kesenjangan dalam literatur pada suatu topik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini itu berasal dari 113 publikasi penelitian terindeks yang terkait dengan tema audit zakat. Penekanan pada publikasi terindeks tersebut dan jurnal bereputasi terkait ekonomi dan keuangan syariah menunjukkan upaya untuk memastikan kualitas dan relevansi data yang dianalisis, meskipun tidak disebutkan secara spesifik basis data apa yang digunakan. Contohnya, apakah dia menggunakan Scopus
Web of Science, atau mungkin Google Scholar. Penyebutan terindeks ini juga mengindikasikan bahwa data diambil dari sumber yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk metode pengumpulan datanya memang dijelaskan secara implisit ya, tidak secara rinci dijelaskan, namun proses pengumpulan data dapat disimpulkan bahwa data publikasi, metadatanya seperti judul, penulis, abstrak, kata kunci, tahun publikasi itu diekstraksi dari basis data ilmiah yang relevan. Proses ini biasanya melibatkan penggunaan query pencarian yang spesifik untuk menemukan publikasi yang relevan dengan audit zakat. Metode analisis datanya, data yang dikumpul itu biasanya diproses, kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak yang digunakan yaitu R-Biblioshiny. Ini adalah poin metodologi yang sangat penting dan spesifik. R-Biblioshiny merupakan paket atau aplikasi berbasis R yang dirancang khusus untuk melakukan analisis bibliometrik dan visualisasi data. Penggunaan perangkat lunak khusus ini menunjukkan pendekatan yang canggih dan sistematis dalam mengolah data bibliometrik. Kemudian perangkat lunak ini digunakan untuk menemukan peta bibliometrik terkait perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam riset audit zakat. Ini menyiratkan bahwa analisisnya mencakup namun tidak terbatas pada analisis produktivitas untuk mengidentifikasi jumlah publikasi per tahun, per jenis, per dokumen atau artikel jurnal. Dari analisis penulis sendiri teridentifikasi bahwa penulis yang paling produktif adalah Sofianiha, kemudian kata kunci atau topik yang paling sering muncul adalah zakat dan akuntansi. Visualisasi jaringan secara implisit, meskipun tidak disebutkan secara langsung, alat bibliometrik sering digunakan untuk memvisualisasikan jaringan kutipan, kolaborasi penulis, atau klaster kata kunci yang dapat membentuk peta bibliometrik. Tidak disebutkan di artikel ini keterbatasannya, tapi kita dari cakupan basis data yang terbatas, periode waktu yang spesifik untuk pencarian atau kriteria inklusi atau eksklusi publikasi, namun penelitian bibliometrik batasan seperti ini biasanya ada. Kemudian metodologi penelitian ini jelas berjenis bibliometrik dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan 113 publikasi terindeks sebagai sumber data dan aplikasi R-Biblioshiny sebagai alat analisis menunjukkan penelitian yang sistematis dan didukung oleh teknologi. Meskipun singkat, bagian ini memberikan gambaran yang memadai tentang bagaimana penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuannya dalam memetakan tren riset audit zakat. Mungkin demikian dari saya penjelasan tentang metode penelitian. Selanjutnya presentasi tentang hasil penelitian ini akan disampaikan oleh rekan saya Pak Suyitno. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Baik, hormati. Selanjutnya, tentu poin saja dari hasil pemetaan jurnal audit zakat riset menggunakan analisis bibliometrik, maka dapat dihasilkan di antaranya yang pertama adalah peningkatan publikasi, di mana publikasi penelitian ini terkait tema audit zakat mengalami peningkatan signifikan dan mayoritas dokumen berupa artikel jurnal. Kemudian publikasi per tahun. Di tahun 19 memiliki jumlah publikasi terbanyak 26 dokumen, di antaranya terkait tema audit zakat, riset dalam penelitian ekonomi dan keuangan Islam. Selanjutnya menggambarkan kutipan tertinggi. Rata-rata total kutipan per artikel tertinggi terjadi pada tahun 2004 dengan rata-rata 20 kutipan per artikel. Kemudian yang menarik lagi adalah jurnal teratas. Dari hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwasanya
International Journal of Zakat dan Mimbar Sosial dan Development Journal adalah dua jurnal teratas yang menerbitkan jumlah makalah tertinggi dengan tema audit zakat riset. Selanjutnya, penulis menggambarkan juga penulis paling banyak berkontribusi adalah penulis yang paling banyak menerbitkan tema audit zakat riset dalam penelitian ekonomi dan keuangan Islam adalah Sofyan H., Anggraini W., dan Bulutoding. Kemudian topik kata kunci paling umum, yakni kata kunci zakat adalah kata yang paling umum diikuti oleh kata amil dan akuntansi. Selanjutnya, dari segi pertumbuhan sumber, penelitian dengan tema audit zakat riset cenderung berfluktuatif dalam publikasinya. Beberapa jurnal mengalami perkembangan sejak tahun 2002 dan terus meningkat, seperti International Journal of Islamic dan Middle Eastern Finance and Management dan SRN Electronic Journal. Kemudian yang gak kalah penting di antaranya adalah International Journal of Zakat dan International Journal of Financial Research mengalami peningkatan gratis di tahun 2020. Penulis juga menggambar bahwasanya penulis yang berdampak tertinggi di antaranya adalah Zaid OA, IA, memiliki H-indeks tertinggi, kemudian 3 diikuti oleh Abu Bakar NB, H-indeks 2. Selanjutnya kata yang paling sering muncul dalam penelitian ini adalah kata yang paling muncul adalah zakat dan akuntansi. Kemudian selanjutnya tren topik. Topik yang paling sering muncul adalah takaful dan perusahaan, telah digunakan sejak tahun 2012. Kemudian pada tahun 2017, topik yang paling sering muncul adalah sosial, studi, dan perspektif mulai muncul. Kemudian di tahun 2020, topik yang sering banyak digunakan meliputi antaranya sistem, baik, standar, agensi, baitil, dan syariah. Kemudian peta struktur konseptual. Ada dua area utama, merah dan hijau. Dalam hal ini digambarkan oleh peneliti yang menunjukkan hubungan antara kata. Area merah menunjukkan jumlah dan variasi kata yang lebih banyak dan menandakan banyak makalah penelitian yang menghubungkan kata-kata area ini. Kemudian evaluasi tematik. Tema yang sering muncul adalah kata amil, menduduki peringkat pertama dalam kuantitas penggunaan pada periode 1994 hingga 2017. Lalu diikuti oleh kata-kata zakat dan infak. Kemudian pada tahun 2018 hingga 2019, tema institusi muncul sebagai evolusi dan tema zakat di tahun itu. Kemudian yang lebih menarik pada tahun 2020 hingga 2021, ada 8 tema baru dengan 3 diantaranya merupakan evolusi dari tema-tema sebelumnya. Yang terakhir, sekalian kami hormati, penulis menggambarkan bahwa jaringan kolaborasi, data menunjukkan bahwa kolaborasi antara 11 klaster penulis dengan 2 klaster terbesar, diantaranya adalah Puspita Sari W dan Lubis M, ini digambarkan dengan warna merah muda, serta Nikmatuniah N dan Maliati M digambarkan dengan warna hijau dalamnya. Demikian hasil penelitian yang kami sampaikan. Selanjutnya untuk kelebihan dan kelemahan daripada penulisan tentang audit zakat riset akan disampaikan oleh Saudara Wahyu Rindi Alfitrani. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Suyitno. Selanjutnya adalah penelitian terkait relevansi. Penelitian ini membahas topik yang sangat relevan dan sangat penting
yaitu mengenai audit yang mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat serta kepercayaan publik terkait metodologi yang telah menggunakan analisis bibliometrik dengan perangkat lunak bibliometri adalah metode yang kuat untuk mengidentifikasi tren, pola kolaborasi dan dampak penelitian. Yang selanjutnya, analisis komprehensif. Jurnal ini menunjukkan berbagai analisis bibliometrik, termasuk rata-rata kutipan, dampak sumber, pertumbuhan sumber, dampak penulis, data kata kunci, tren topik, data struktur konseptual, dan jaringan kolaborasi. Memberikan gambaran yang lengkap untuk mengisi penelitian audit. Yang selanjutnya, identifikasi kesenjangan penelitian. Hasil penelitian secara intuitif menunjukkan bahwa masih ada keterbatasan penelitian yang membahas tema audit zakat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam, sehingga mendorong penelitian lebih lanjut. Yang selanjutnya, kontribusi praktis. Penelitian ini memberikan informasi penting pada lembaga zakat mengenai pentingnya implementasi audit internal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang selanjutnya, kelemahan penelitian. Untuk kelemahan penelitian ini, yang pertama, fokus pada kuantitas daripada kualitas isu. Pastikan analisis bibliometrik dalam identifikasi tren kuantitatif. Jurnal ini kurang mendalami analisis kualitatif dari isi penelitian yang ditemukan. Supaya metodologi yang digunakan studi yang paling banyak atau berkaitan. Yang selanjutnya, visualisasi data yang terjelas pada beberapa posisi, beberapa visualisasi, sequencer, dan beberapa informasi jika disertai dengan lebih besar atau penjelasan yang lebih mendetail dalam teks dan klaster ini tidak dapat dengan baik sehingga tidak bisa dianalisis. Selanjutnya, interpretasi hasil yang ada beberapa bagian interpretasi hasil seperti konsep kelas bisa diperluas untuk menjelaskan implikasi dari pengelompokan potensi dan sumber data. Data hanya berasal dari 113 publikasi lainnya yang mungkin tidak bisa menjelaskan terutama jika ada publikasi yang diulang atau dari wilayah. Dan yang terakhir, tidak ada prinsip terhadap kualitas penelitian terbaik. Jurnal ini mengidentifikasi tren dan penulis terbaik, tetapi tidak memberikan kritik atau analisis tentang kualitas penelitian. Hanya di mana menimpa audit zakat mungkin tidak seperti metodologi atau teori. Baik, demikian presentasi kelompok ini mengenai isu audit zakat itu. Video yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih. Kami akhiri. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.